Sebuah ruko berlantai 2 di Jalan Poros Malino, Kelurahan Bontomanai, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, rubuh hingga menimpa 5 orang pekerja yang berada di bawahnya. Para pekerja dan warga sekitar berusaha mengevakuasi korban yang berada di bawah bangunan ke tempat yang lebih aman. Diduga, lantai 2 ruko yang masih dalam tahap pengecoran rubuh akibat tiang penyangga tak mampu menahan beban material bangunan. Menurut petugas, kelima korban hanya mengalami luka ringan dan telah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Pasca kejadian, aparat Polsek Bontomaranu dan Polres Goa langsung melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Penahan daripada tempat pengecoran itu tidak kuat, kemudian roboh dan mengakibatkan ada 5 pekerja yang mengalami luka-luka, dan pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan. Direncanakan hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP. Untuk sementara, proses pembangunan ruko dihentikan polisi. Hujan deras disertai angin yang melanda kawasan ibu kota menelan korban jiwa. Seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor tertimpa pohon yang tumbang saat melintas di Jalan Sekolah Duta, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan semalam. Korban ditemukan petugas pertamanan dalam kondisi sudah tewas saat akan mengevakuasi pohon tumbang. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena tertimpa batang dan dahan pohon yang besar. Korban Yuliana diduga nekat berkendara di tengah guyuran hujan dan angin kencang karena saat ditemukan korban masih mengenakan jas hujan dan helm. Jarang perempuan, ya arah pulang. Arah pulang. Memang tadi hujannya deras banget, Bang? Deras banget hujannya. Hujan angin gitu ya, Hujan Bang? angin dia, disertai petir. Tapi tadi rame nggak lalu lintas di sini, Bang? Lumayan sepi sih ya. Untuk mengevakuasi korban dan menyingkirkan pohon yang dipotong-potong dengan peralatan terbatas ini, petugas menutup sementara ruas jalan Sekolah Duta. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, sedangkan motor korban yang ringsek dibawa ke Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya demi membeli narkoba jenis sabu, seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara, tega menganiaya ibu kandungnya yang menolak memberikan uang Rp20.000. Pelaku gelap mata dan melempar ponsel kepada ibu yang sudah lanjut usia hingga wajahnya terluka. Tidak sampai di situ, pelaku juga tega mengusir ibunya dari rumah. Pemirsa, selain kasus anak durhaka yang menganiaya ibu, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Belum sempat malam pertama usai menggelar resepsi pernikahan, seorang pria di Bintan, Kepulauan Riau diciduk polisi. Dirinya ternyata dilaporkan oleh istri pertamanya yang sakit hati pelaku menikah lagi tanpa izin dan restu darinya. Akannya di situ kayak? Akannya di situ ya? Har tidak berkutik dan hanya bisa menunduk malu saat didatangi aparat Polsek Bintan Utara di rumahnya, Jalan Manggar, Gang Abdul Karim. Har tengah melangsungkan pernikahan dan resepsi dan belum juga usai dan masih banyak keluarga dan kerabat yang berkumpul bersuka cita. Har ternyata dilaporkan oleh istri pertamanya yang keberatan dia menikah lagi karena tanpa izin dan restu darinya. Istri pertama Har mengaku sakit hati karena merasa dikhianati. Pernikahan suaminya itu justru diketahui dari media sosial. Dan didapat bukti-bukti suami sahnya atas nama Har benar telah menikah secara sah
di kota Tanjung Balai. Dapat mengetahui suaminya telah menikah kembali dari Facebook yang diunggah oleh saudara Har. Sebelum sempat malam pertama dan berbulan madu, Har kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Bintan Utara. Dirinya menjadi tersangka tindak pidana perkawinan yang kedua tanpa persetujuan istri yang sah dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dua perempuan muda di Bantul, Yogyakarta ditangkap lantaran menggugurkan kandungan mereka dan dikubur di pemakaman umum tanpa izin. Keduanya malu hamil di luar nikah dan orang tua tidak merestui hubungan dengan kekasih. Dua perempuan muda ini digelandang ke Polres Bantul, Yogyakarta karena tindak aborsi. Perempuan pertama yakni AU ditangkap usai menggugurkan kandungannya di kamar kos dan meletakkan jasad bayinya di serambi masjid. Polisi yang menyelidiki menemukan pelaku dari nomor telepon yang tertera di surat. Dari pelaku, polisi menyita sejumlah obat yang diminum pelaku untuk menggugurkan kandungan yang berusia 5 bulan. Sementara perempuan kedua, ASV, ditangkap usai mengubur janin bayinya yang berusia 4 bulan di pemakaman umum Ngasem. Dirinya mengaku terpaksa aborsi karena malu hamil di luar nikah dan kekasihnya tidak direstui oleh orang tua. Menggunakan obat yang dibeli secara online atau sistem COD di salah satu layanan online. Membeli, kemudian setelah membeli memakan dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk pengakuan sendiri di TKP kedua ini memakan sebanyak 16 pil. Kini kedua perempuan muda tersebut ditahan di Rutan Wanita Polres Bantul. Polisi menjerat keduanya dengan Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sebelumnya, warga dan pengurus tempat pemakaman umum Ngasem di Dusun Canden, Kapanewon, Jetis, Bantul curiga melihat gundukan tanah ukuran kecil di salah satu makam. Satu perempuan dan kekasihnya kemudian terpergok saat tengah menjenguk gundukan tanah tersebut sehari setelahnya yang ternyata berisi janin bayi. Ironis, hanya karena tidak diberikan uang Rp20.000 untuk beli sabu, seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya ibu kandungnya yang sudah lanjut usia hingga luka di kepala. Tidak hanya dianiaya, sang ibu juga diusir pelaku dari rumah. Galih Sahputra tidak berkutik saat diciduk anggota Satreskrim Polrestabes Medan di rumah neneknya, Jalan William Iskandar, Pancing, Kota Medan, Sumatera Utara. Pria 30 tahun ini tega menganiaya ibu kandungnya yang sudah 70 tahun hingga terluka di wajah. Ironisnya, pelaku mengaku dalam sebulan terakhir dirinya sudah 5 kali menganiaya sang ibu. Puncaknya, pelaku melempar wajah korban dengan ponsel dan mengusirnya dari rumah. Pelaku kesal karena ibunya tidak mau memberikan uang Rp20.000 yang akan digunakan membeli narkoba jenis sabu. Emosi karena pelaku meminta uang sejumlah Rp20.000 oleh ibunya tidak diberikan karena ibunya tidak memiliki uang. Sudah berulang Pak? Ya, hasil pemeriksaan pelaku sudah melakukan penganiayaan terhadap ibunya sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini. Anak durhaka ini kini ditahan di Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dirinya terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya, Suryati, wanita 70 tahun, hanya bisa terisak dan menahan sakit karena luka di wajah usai dianiaya oleh anaknya. Saat ditolong oleh tetangganya, korban mengaku baru saja diusir oleh sang anak. Tidak tahan dengan perbuatan pelaku, usai lukanya diobati, ditemani tetangganya, korban melaporkan anaknya ke kantor polisi.
Dan tidak hanya sekali, Suryati mengaku sudah sering diperlakukan kasar oleh pelaku. Seorang ibu di Serdang Bedagai, Sumatera Utara melaporkan anak lelakinya ke kantor polisi. Hal itu dilakukan karena sang anak sering menganiaya dirinya. Pelaku berdalih cemburu karena merasa ibunya lebih sayang dengan kakak-kakaknya. Muhammad Faisal, warga Dusun 5 Pekan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara ditangkap polisi atas laporan ibu kandungnya. Menurut orang tuanya, pemuda lajang dan pengangguran ini sering memancing pertengkaran di rumah yang berujung dengan penganiayaan. Puncaknya pada 22 Desember 2021, saat bertengkar dengan kakak perempuannya, pelaku melakukan kekerasan kepada ibunya yang berusaha melerai. Kepada petugas, pelaku berdalih merasa kesal kepada ibunya yang dinilai lebih menyayangi kakak-kakaknya. Karena saya sakit, saya nggak apa di orang tua saya anak tiri bilang disayang itu. Iya betul. Menurutmu sama siapa yang sayangnya? Cuma dua orang tua aja sayangnya. Orang tua siapa? Abang saya sama dengan kakak saya. Si Muhammad Faisal ini sering membuat keributan di rumah. Contohnya mengatai kakak-kakak kandungnya, lonte, dan lain sebagainya. Kemudian karena terucap hal tersebut, orang tuanya marah dan menegur si tersangka. Namun tersangka tidak terima, kemudian mencekek, lalu mendorong ibunya hingga terbentur kepalanya di lantai. Faisal diancam pasal 351 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Di Pontianak, Kalimantan Barat, seorang pria membunuh ibu tiri dan menganiaya adiknya hingga terluka. Pelaku diduga tega menganiaya kedua korban lantaran ketahuan hendak memperkosa keponakan dan kesal hanya diberi pinjaman uang Rp50.000. Pria berinisial DD membunuh ibu tiri dan menganiaya adiknya di kediamannya Jalan Sepakat 2 Gang Anggrek, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak. Sebelumnya Dede meminjam uang Desi, adiknya sebesar Rp50.000. Namun saat masuk kamar, Dede melihat anak Desi dan muncul niat hendak ruda paksa. Karena aksinya diketahui, pelaku mengambil gunting lalu menganiaya Desi hingga terluka. Dede pun menganiaya ibu tirinya dengan gunting hingga korban tewas. Selain ingin ruda paksa anak adiknya, pelaku mengaku kesal. Ia hanya diberi pinjaman uang Rp50.000. Sementara pelaku butuh uang Rp300.000 untuk memperbaiki dinamo mesin cuci yang rusak. Lama mesin cuci, pinjam 360, dikasih 50. Kemudian diberikan 50.000. Setelah itu melihat anaknya dalam kamar. Mamanya melihat. Kemudian apa yang dilakukan lebih lanjut? Neneknya anak itu bangun. Jadi saya itu habisnya, saya tidak bisa bantu lagi. Posisi pisau ada di mana? Di atas meja. Dilanjut melakukan penusukan terhadap ibu tiri, ibu tiri daripada pelaku atas nama DJ, inisial DJ. Kemudian selanjutnya ibu DJ ini pergi keluar rumah, kemudian dikejar oleh pelaku. Terus selanjutnya terhadap yang bersangkutan pada saat itu ada seorang warga yang mengetahui tersebut dan yang bersangkutan turut diamankan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara minimal seumur hidup. Penganiayaan terhadap Desi Susanti dan Sri Sunarti oleh Dede terjadi di kediamannya di Jalan Sepakat 2 Gang Anggrek, Kecamatan Pontianak Tenggara. Korban Sri Sunarti, ibu tiri pelaku, dianiaya hingga tewas oleh Dede. Sementara adik pelaku Desi yang dianiaya dengan gunting terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara Dede usai menganiaya korban diamankan dan diperiksa di Mapolresta Pontianak. Seorang ibu di Bantul, Yogyakarta kembali melaporkan anak kandungnya ke polisi karena menjual seluruh perabot rumah tanpa izin. Sebelumnya, sang ibu sempat melaporkan anaknya ke polisi karena menjual seluruh genteng rumah, tetapi laporan itu dicabut. Seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta kembali dilaporkan ibu kandungnya ke polisi.
Setelah sebelumnya menjual genteng rumah ibunya, Dwi Rahayu Saputro kini menjual perabotan rumah Paliem, bahkan kursi dan kompor gas bantuan dari Bupati Bantul dan beras bantuan pejabat Kejaksaan Negeri Bantul turut dijualnya. Tak hanya itu, pemuda 24 tahun itu juga menganiaya ibu kandungnya. Kesal dengan ulah anaknya, Paliem akhirnya kembali melaporkan Dwi ke polisi. Paliem mengaku takut dengan kelakuan anak semata wayangnya tersebut. Takut sama anak, dianiaya sama anak sendiri. Gak berani di rumah kalau anakku masih di rumah gitu. Gak tentrem bener aku mah. Ini pun final berarti dicabut mulai. Nggak akan aku cabut ini. Walaupun siapapun yang misalnya yang ngasih tahu suruh nyabut, nggak akan ini. Sudah mantap ya Bu? Iya. Soalnya udah terlalu anakku, nggak bisa dimaafkan lagi nih. Bulan November lalu, genting rumah Paliem sudah diturunkan dan dimuat ke truk untuk dijual. Dwi beralasan uang penjualan genteng tersebut untuk membiayai kekasihnya. Paliem melaporkan kelakuan anaknya ke polisi, tetapi kemudian mencabut laporan tersebut karena anaknya berjanji tak akan lagi berulah. Tapi kali ini Paliem sudah tak lagi memaafkan anaknya karena menjual harta peninggalan mendiang suaminya. Kasih ibu sepanjang masa kepada anak-anaknya. Seorang ibu yang sudah lanjut usia memilih memaafkan perbuatan putra kandungnya yang mengancam membunuh dirinya karena tidak diberi uang. Perkara pelaku sebenarnya sudah diserahkan ke kejaksaan, namun korban memohon tuntutan itu dihentikan dengan kesepakatan damai. Karena durhaka bang pada orang tua, ya bang. Janji? Janji. Demi Allah? Demi Allah. Oke. Nah, kalau kamu sudah ingat itu, kamu betul-betul minta maaf sama ibumu ya? Iya bang. Jangan diulangi lagi ya? Insya Allah bang. Mana kedua Husni Ramadan bersujud dan memohon ampun pada ibu kandungnya Saribanun Aisyah di Gedung Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Aceh. Pemuda 29 tahun ini merupakan tersangka pengancaman pada ibu kandungnya yang perkaranya dihentikan. Korban memilih memaafkan pelaku dan memohon pada kejaksaan agar perkara anaknya tersebut dihentikan. Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara memediasi proses perdamaian dengan pendekatan berdasarkan keadilan restoratif justice. Kedua pihak juga sudah menandatangani kesepakatan perdamaian. Tersangka bukan seorang residivis, kemudian ancamannya di bawah 5 tahun, kemudian dari pihak korban sudah memaafkan dari pihak tersangka. Apalagi si tersangkanya pun anak kandungnya sendiri. Sebelumnya, Saribanun Aisyah, ibu 58 tahun warga desa Kuta Bantil, Aceh Tenggara melaporkan putra kandungnya, Husni Ramadan, yang mengancam akan membunuhnya menggunakan senjata tajam karena tidak diberi uang. Karena ketakutan, Saribanun melapor ke polisi hingga Husni dijebloskan ke penjara pada 27 Oktober 2021 lalu. Saat persiapan memasuki persidangan, sang ibu memilih memaafkan anaknya hingga akhirnya perkara ini tidak dilanjutkan. Dendam karena dirinya dan sang ibu sering dianiaya, seorang remaja membunuh ayah tirinya. Sesaat lagi, hanya di Realita.